teman-teman, perkenalkan saya Brigita Stefania Jalalu dengan NIM 83822203017, mahasiswa semester 7 dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Guatemala. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah analisa vektor. Simak videonya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik teman-teman, di sini topiknya yaitu melakukan operasi vektor serta menginterpretasi hasilnya secara geometris dan fisika serta menggunakan operasi vektor untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai besar atau panjang dan arah. Vektor dapat disajikan dalam 2 dimensi atau 3 dimensi. Baik, yang pertama di sini ada penjumlahan dan pengurangan vektor. Dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan komponen yang sejenis. Di sini ada bentuk umumnya. C sama dengan A tambah B sama dengan dalam kurung AX tambah BX kali I tambah dalam kurung AY tambah BY kali J tambah AZ tambah BZ kali K. Oke, kemudian ada interpretasi geometris pada penjumlahan. Nah, yang pertama ada metode segitiga, yaitu pangkal vektor B diletakkan pada ujung vektor A. Resultannya A tambah B ditarik dari pangkal A ke ujung B. Yang kedua, metode jajar genjang. Vektor A dan B diletakkan pada titik pangkal yang sama, di mana resultan A tambah B adalah diagonal jajar genjang yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Oke, yang berikut ada interpretasi geometris terhadap pengurangan. Nah, di sini A kurang B itu sama dengan A tambah dalam kurung min B, di mana min B itu adalah vektor yang memiliki besar sama dengan B, namun arahnya berlawanan. Oke, yang kedua di sini ada perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor A dengan skalar K atau angka, di mana geometris menghasilkan vektor baru yang sejajar dengan vektor A. Yang pertama di sini, jika K lebih besar 0, arahnya sama dengan vektor A. Kemudian yang kedua, jika K lebih kecil 0, arahnya berlawanan dengan vektor A dan besarnya adalah mutlak K kali besarnya vektor A. Kemudian untuk aljabar, setiap komponen dikalikan dengan skalar K. Oke, lanjut. Kemudian ada interpretasi fisik. Nah, di sini ada 2, yaitu yang pertama, hukum 2 Newton, F sama dengan ma atau massa adalah skalar, dan gaya atau F adalah hasil kali skalar m dengan vektor percepatan atau A. Yang kedua, momentum, yaitu P sama dengan mv. Next. Oke, yang ketiga ada perkalian antar vektor. Nah, yang pertama di sini ada perkalian skalar. Perkalian antar dua vektor A dan vektor B yang menghasilkan besaran skalar hanya nilai tanpa arah. Oke, di sini vektor A kali vektor B itu sama dengan vektor mutlak A, vektor mutlak B, cos theta, di mana theta adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Oke, lanjut. Di sini ada interpretasi geometri dan fisik. Yang pertama, untuk geometris, untuk menentukan sudut antara dua vektor, jika vektor A dikali vektor B sama dengan 0, maka vektor A dan vektor B tegak lurus, di mana tetanya itu sama dengan 90 derajat. Oke, yang kedua, fisik atau usaha, yaitu W sama dengan vektor F kali vektor S sama dengan vektor mutlak F dikali vektor mutlak S cos theta. Usaha yang dilakukan oleh gaya atau F sepanjang perpindahan adalah besaran skalar. Lanjut. Bagian B, perkalian vektor.
perkalian antara dua vektor A dan vektor B yang menghasilkan besaran vektor baru, yaitu C, yang tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Nah, di sini untuk vektor A kali B sama dengan mutlak A kali mutlak B sin theta. Arah vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B ditentukan dengan aturan tangan kanan. Oke, untuk interpretasi geometris dan fisik, yang pertama terhadap geometris. Besarnya dari vektor A kali B sama dengan luas jajar genjar yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Jika vektor A kali B sama dengan 0, maka vektor A dan vektor B sejajar, di mana tetanya sama dengan 0 derajat atau 180 derajat. Nah, kemudian terhadap fisik atau torsi momen gaya, yaitu T sama dengan R kali F. Torsi atau T adalah vektor yang menyebabkan rotasi dan tegak lurus terhadap gaya, dan legan momen atau R. Oke, yang keempat di sini ada penggunaan operasi vektor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama di sini menentukan arah dan kecepatan kapal atau pesawat. Di sini ada masalah. Sebuah perahu menyeberangi sungai dengan kecepatan 4 meter per sekon, tegak lurus terhadap arus sungai. Arus sungai memiliki kecepatan 3 meter per sekon. Nah, yang ditanya di sini berapakah kecepatan perahu relatif terhadap tanah? Maka di sini solusinya adalah masalah penjumlahan vektor terhadap kecepatan. Maka kecepatan perahu di sini atau Vp dan kecepatan arus atau Va adalah vektor, sedangkan kecepatan resultan atau Vr dihitung dengan penjumlahan vektor. Nah, karena tegak lurus, maka kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras di sini kita sudah ketahui bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka, karena di sini dia menggunakan Vr itu adalah kecepatan resultan, dan Vp adalah kecepatan perahu, dan Va adalah kecepatan arus, maka di sini kita bisa menggunakan rumus seperti ini, di mana Vr sama dengan Vp kuadrat tambah Va kuadrat. Oke, karena di sini Vp-nya tadi kita sudah ketahui dia adalah 4 meter per sekon, maka di sini sesuai dengan rumus maka dia menjadi 4 kuadrat. Kemudian Va-nya di sini adalah 3 meter per sekon, maka di sini kita bisa buat menjadi 3 kuadrat. Oke. 4 kuadrat di sini itu sama saja dengan 4 kali dengan 4. Nah, hasilnya adalah 16. Kemudian untuk 3 kuadrat hasilnya adalah 9. Kemudian 16 tambah 9 hasilnya adalah 25. Nah, akar dari 25 adalah 5. Sehingga hasilnya di sini adalah 5 meter per sekon. Oke teman-teman, sekian video dari saya.